Penyakit Tay-Sachs adalah gangguan genetik langka yang memengaruhi sistem saraf. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang penyakit Tay-Sachs. 2. Penyebab penyakit Tay-Sachs disebabkan oleh kekurangan atau tidak berfungsinya enzim yang disebut heksosaminidase. Enzim ini membantu memecah zat kimia yang disebut gangliosida GM2 dalam otak. Kekurangan enzim ini menyebabkan penumpukan gangliosida GM2 di otak, yang menyebabkan kerusakan dan disfungsi. Gejala penyakit Tay-Sachs biasanya muncul pada masa bayi atau awal kanak-kanak. Gejala yang umum meliputi keterlambatan perkembangan, keterlambatan dalam kemampuan motorik, bahasa, dan kognitif, hipotonia, otot yang kendur atau lembek, kejang, gangguan penglihatan, seperti strabismus mata juling atau nystagmus, gerakan mata yang cepat dan tidak terkendali, kehilangan pendengaran, cerebral palsy, yaitu gangguan yang memengaruhi gerakan dan koordinasi, kemunduran neurologis, yang menyebabkan kehilangan kemampuan motorik, bahasa, dan kognitif. Diagnosis penyakit Tay-Sachs biasanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan fisik, riwayat keluarga, dan tes darah. Tes darah dapat mengukur kadar heksosaminidase, pemindaian otak, seperti MRI atau CT scan. Dapat membantu mengidentifikasi kerusakan otak yang terkait dengan penyakit Tay-Sachs. Pengobatan. Tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakit Tay-Sachs. Pengobatan fokus pada manajemen gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Pengobatan yang umum meliputi terapi fisik. Terapi fisik dapat membantu meningkatkan kekuatan otot dan fungsi. Terapi okupasi dapat membantu meningkatkan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Obat-obatan dapat membantu mengelola gejala seperti kejang atau nyeri. Dukungan keluarga sangat penting untuk orang dengan penyakit Tay-Sachs dan keluarga mereka. Pencegahan, tidak ada cara untuk mencegah penyakit Tay-Sachs karena merupakan gangguan genetik. Namun, jika Anda memiliki riwayat keluarga penyakit Tay-Sachs, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter genetika untuk mengetahui risiko Anda dan keluarga Anda. Tes genetik dapat membantu mengidentifikasi pembawa penyakit Tay-Sachs yang dapat membantu dalam perencanaan keluarga. Catatan, penyakit Tay-Sachs adalah gangguan serius yang dapat menyebabkan kematian pada usia dini. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang penyakit Tay-Sachs, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Diabetes dan ketulian yang diturunkan dari ibu adalah gangguan genetik langka yang memengaruhi pankreas dan telinga bagian dalam. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang gangguan ini. Penyebab gangguan ini disebabkan oleh mutasi pada gen yang disebut GDF15. Gen ini menghasilkan protein yang disebut pertumbuhan faktor diferensiasi 15 yang berperan penting dalam perkembangan pankreas dan telinga bagian dalam. Mutasi pada gen GDF15 menyebabkan kekurangan atau tidak berfungsinya protein yang menyebabkan gangguan pada perkembangan pankreas dan telinga bagian dalam. Gejala gangguan ini biasanya muncul pada masa kanak-kanak atau dewasa muda. Gejala yang umum meliputi diabetes, yaitu kondisi di mana tubuh tidak menggunakan insulin dengan baik. Ketulian, yaitu kehilangan pendengaran. Gangguan pendengaran, seperti tinnitus dering di telinga atau vertigo pusing. Diagnosis gangguan ini biasanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan fisik, riwayat keluarga, dan tes genetik. Tes genetik dapat mengidentifikasi mutasi pada gen GDF15. Tes pendengaran dapat membantu mengidentifikasi kehilangan pendengaran. Tes gula darah dapat membantu mengidentifikasi diabetes. Pengobatan. Tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan gangguan ini. Pengobatan fokus pada manajemen gejala dan mencegah komplikasi. Pengobatan yang umum meliputi insulin,
Insulin dapat membantu mengontrol kadar gula darah pada orang dengan diabetes. Alat bantu dengar dapat membantu orang dengan ketulian mendengar lebih baik. Implan koklea dapat membantu orang dengan ketulian yang parah mendengar lebih baik. Pencegahan, tidak ada cara untuk mencegah gangguan ini karena merupakan gangguan genetik. Namun, jika Anda memiliki riwayat keluarga gangguan ini, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter genetika untuk mengetahui risiko Anda dan keluarga Anda. Catatan, gangguan ini adalah kondisi serius yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang gangguan ini, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Kanker payudara adalah penyakit yang terjadi ketika sel-sel di payudara tumbuh di luar kendali. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang kanker payudara. Faktor risiko yang diketahui meliputi jenis kelamin. Kanker payudara lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria. Usia, risiko kanker payudara meningkat seiring bertambahnya usia. Riwayat keluarga, wanita yang memiliki anggota keluarga dengan kanker payudara memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi ini. Mutasi gen, mutasi pada gen tertentu, seperti BRCA1 dan BRCA2, dapat meningkatkan risiko kanker payudara. Riwayat kanker payudara, wanita yang pernah didiagnosis dengan kanker payudara memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan kanker payudara lagi. Riwayat kondisi payudara jinak, wanita yang memiliki riwayat kondisi payudara jinak, seperti fibrosis kistik atau hiperplasia atipikal, memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan kanker payudara. Obesitas, obesitas merupakan faktor risiko untuk kanker payudara. Kurang aktif merupakan faktor risiko untuk kanker payudara. Konsumsi alkohol merupakan faktor risiko untuk kanker payudara. Paparan radiasi, seperti dari sinar X atau terapi radiasi, dapat meningkatkan risiko kanker payudara. Terapi hormon, seperti terapi penggantian hormon, dapat meningkatkan risiko kanker payudara. Gejala kanker payudara dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan lokasi tumor. Gejala yang umum meliputi benjolan di payudara, perubahan bentuk atau ukuran payudara, perubahan kulit payudara, puting susu yang tertarik ke dalam, cairan keluar dari puting susu, nyeri payudara. Diagnosis kanker payudara biasanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan fisik, mamografi, dan biopsi. Pemeriksaan fisik dapat mengidentifikasi benjolan atau perubahan pada payudara. Mamografi adalah sinar kali dari payudara yang dapat membantu mendeteksi benjolan kecil yang tidak dapat diraba. Biopsi adalah pengambilan sampel jaringan dari payudara untuk diperiksa di bawah mikroskop. Pengobatan kanker payudara tergantung pada stadium kanker, jenis kanker, dan kondisi kesehatan pasien. Pengobatan yang umum meliputi pembedahan untuk mengangkat tumor dan jaringan di sekitarnya. Kemoterapi adalah penggunaan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Radioterapi adalah penggunaan sinar X untuk membunuh sel kanker. Terapi hormon, terapi target adalah penggunaan obat-obatan yang menargetkan protein tertentu pada sel kanker. Pencegahan, beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko kanker payudara meliputi menjaga berat badan yang sehat, makan diet sehat, olahraga teratur, membatasi konsumsi alkohol, memeriksa payudara secara teratur, melakukan mamografi secara teratur. Osteogenesis imperfecta OI adalah gangguan genetik yang memengaruhi jaringan ikat, terutama tulang. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang OI. Penyebab OI disebabkan oleh mutasi pada gen yang menghasilkan kolagen tipis 1, protein yang penting untuk kekuatan dan struktur tulang. Mutasi ini menyebabkan kolagen tipe 1 yang lemah atau tidak normal, yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Gejala OI dapat bervariasi tergantung pada keparahan kondisi tersebut. Gejala yang umum meliputi
Patah tulang yang mudah terjadi, bahkan akibat trauma ringan. Tulang yang lemah dan mudah bengkok. Tulang pendek yang menyebabkan perawakan pendek. Skleranya berwarna biru, skleranya bagian putih mata berwarna biru. Gigi yang rapuh dan mudah patah. Gangguan pendengaran. Nyeri sendi. Keterlambatan perkembangan, keterlambatan dalam kemampuan motorik, bahasa, dan kognitif. Diagnosis OI biasanya dilakukan berdasarkan pemeriksaan fisik, riwayat keluarga, dan tes genetik. Pemeriksaan fisik dapat mengidentifikasi tanda-tanda OI, seperti tulang yang lemah dan mudah patah. Tes genetik dapat mengkonfirmasi mutasi pada gen yang menyebabkan OI. Sinar X dapat membantu mengidentifikasi patah tulang atau perubahan pada struktur tulang. Pengobatan. Tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan OI, tetapi pengobatan dapat membantu mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Pengobatan yang umum meliputi obat-obatan seperti bisfosfonat dapat membantu memperkuat tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Terapi fisik dapat membantu meningkatkan kekuatan otot dan fungsi. Terapi okupasi dapat membantu meningkatkan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Dukungan keluarga sangat penting untuk orang dengan OI dan keluarga mereka. Pencegahan, tidak ada cara untuk mencegah OI karena merupakan gangguan genetik. Namun, jika Anda memiliki riwayat keluarga OI, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter genetika untuk mengetahui risiko Anda dan keluarga Anda. Tes genetik dapat membantu mengidentifikasi pembawa OI yang dapat membantu dalam perencanaan keluarga. Catatan, OI adalah gangguan serius yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang OI, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat.